Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wa nasara abdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kenikmatan dan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saat ini Al-Fakir dalam acara edisi Tazkirah Al-Hidayah Masjid Al-Hidayah Wisma Kusma Indah Jatirahayu ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu Nuzulul Quran. Para pemirsa yang insya Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, dan kita sadari atau tidak, Allah hadirkan kita di hari ke-17. Biasanya di Indonesia kita memperingati yaitu malam atau hari Nuzulul Quran. Para pemirsa, sahabat-sahabat iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita berbicara Nuzul Quran, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mendekatkan diri dengan Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, mampu mentadabburinya dan mengamalkannya, serta insya Allah mengajarkan dan mendakwahkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita sekian banyak. Di antaranya dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu sebaik-baik orang, ya, umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang mampu atau mau mempelajari Al-Quran dan insya Allah berupaya untuk mengamalkannya. Dan di hadis yang lain pun kita lihat motivasi dari Rasulullah SAW bahwasanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di yaumul hisab, di yaumul qiyamah kelak, memintakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk membersamai atau membaca atau mengamalkan Al-Quran. Pemirsa yang budiman, semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menyadarkan diri kita untuk terus, ya, kembali melihat ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran di antara fungsinya, sebagaimana yang kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut, bahwasannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, yaitu menjadi petunjuk bagi kita, menjadi sesuatu yang perlu kita lihat. Karena ketika kita mengaku sebagai hamba yang dhaif, yang penuh kekurangan, la haula wala quwata illa billah, maka di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini, maka sepatutnya agar tidak menyalahi aturan Allah, kita melihat bagaimana bimbingan-bimbingan ayat-ayat Allah dan tentunya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat Al-Quran sebagai petunjuk, maka tentunya kita akan terus berhati-hati. Ketika kita ingin berkeluarga, maka keluarganya pun harus wa min ayatihi, berangkat dari ayat-ayat Allah, dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin sukses pun di dunia ini, maka tentunya kita pun melihat Allah, melihat ayat-ayat Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, redaksinya di dalam ayat-ayatnya mengenai kesuksesan yang hakiki, bahwasannya kehidupan dunia dan akhirat itu harus betul-betul mampu kita seimbangkan. Bahkan Allah tegaskan bahwasannya walal akhiratu khairul laka minad dunya, al akhiratu khairul laka minal ula, bahwasannya dunia yang kita jadikan wasilah untuk betul-betul kita gapai kehidupan akhirat yang insya Allah lebih abadi. Artinya jangan sampai kita, ya, menjual kehidupan akhirat kita demi hanya untuk mendapatkan kesenangan atau kenikmatan di dalam kehidupan dunia ini. Para pemirsa, sahabat iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam momentum atau pengingat, ya, untuk diri kita dengan nuzul Quran ini, untuk diturunkannya Al-Quran ini, maka sudah sepatutnya lah kita melihat diri kita sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebanyak mana, ya, sebanyak apa ayat-ayat Allah yang terus kita tadabburi dan kita berusaha untuk mengamalkannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terus mampu membaca Al-Qur'an, mampu mentadabburi Al-Qur'an, dan insyaallah mengamalkan serta mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.